Nah guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp1.200.000 dan langsung cair ke rekening teman-teman. Nah, pinjaman yang mudah cair ini bisa teman-teman dapatkan dengan bunga yang sangat rendah 0,09% per hari dengan tempo 90 hari. Penasaran aplikasinya apa? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menunggu informasi dari Gudang Pinjol. Nah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Nah, kali ini seperti biasa saya akan memberikan informasi tentang pinjaman online. Nah, pinjaman online kali ini sangat saya rekomendasikan karena pencairan yang sangat cepat dan juga proses pengajuannya pun yang sangat gampang walaupun teman-teman baru bikin akun ya. Jadi sekarang teman-teman hanya menyiapkan eKTP, nomor ponsel yang aktif, serta nomor rekening atas nama teman-teman sendiri. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa form sehingga nanti pengajuan teman-teman bisa diajukan. Penasaran ya aplikasinya apa? Nah, jangan di skip dulu video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham, dan nanti di akhir video saya akan memberikan tips agar pengajuan teman-teman segera di ACC. Oke, kita langsung aja ya, check it out. Oke teman-teman, untuk aplikasi pinjaman online yang kali ini akan saya review adalah salah satu pinjaman online yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jika teman-teman ingin mengecek apakah pengajuannya termasuk pinjaman online OJK atau tidak, silakan aja langsung cek di media sosialnya OJK Indonesia yang sudah centang biru. Di sini saya menggunakan media sosial Instagram dan saya bisa lihat di OJK Indonesia. Di sana di bagian highlight ada bagian vintage. Nah, di sana ada beberapa daftar pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah diawasi OJK ya. Ini beberapa daftarnya, ada kurang lebih sekitar 106 pinjaman online yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi jika teman-teman ingin melakukan pinjaman online, pilihlah pinjaman online yang resmi, tentunya sudah terdaftar di OJK dan sudah diawasi oleh OJK. Karena selain tenornya panjang, bunga yang diberikan juga sangat rendah ya. Untuk jumlah limitnya juga berbeda-beda setiap aplikasinya sehingga tergantung dari data yang kita berikan. Nah, untuk proses pengajuannya teman-teman cukup menyiapkan eKTP saja. Nanti ada beberapa dokumen yang diperlukan, itu bisa opsional ataukah bisa wajib di-upload ya hasil. Oke, pinjaman yang saya maksud adalah pinjaman online Solusiku. Nah, pinjaman Solusiku ini merupakan salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Silakan teman-teman langsung cek di bagian highlight vintage. Nah, di sana ada daftar Solusiku termasuk ke dalam pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Nah, untuk keunggulan Solusiku ini selain sudah terdaftar di OJK, Solusiku juga menawarkan kredit dana tunai cepat cair tanpa jaminan dengan syarat cukup hanya KTP saja. Nah, untuk Solusiku ini mereka memberikan bunga yang sangat rendah dengan pinjaman maksimal Rp1.200.000 dengan tenor 3 bulan atau 90 hari saja. Untuk syarat dan pengajuan pinjamannya adalah pastinya warga negara Indonesia, kemudian berusia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun, memiliki Android dan juga memiliki catatan kredit yang baik dan memiliki penghasilan tetap. Jadi untuk pengajuan di Solusiku ini teman-teman harus memiliki gaji tetap ataupun penghasilan tetap. Nanti juga ada di kolom pekerjaan, bisa teman-teman isi ya berapa gaji yang diberikan setiap bulannya. Nah, untuk cara pengajuannya, pertama silakan masuk ke Google Play Store, silakan teman-teman unduh aplikasi Solusiku, kemudian nanti teman-teman silakan menyetujui perjanjian yang sudah ditampilkan di dalam aplikasi. Silakan saja teman-teman baca sampai bawah, sampai selesai teman-teman membaca dan memahami isi dari perjanjian dari Solusiku ini. Namun setelah teman-teman sudah membaca semua dari perjanjiannya, silakan aja klik
setuju untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengisi data-data yang dibutuhkan oleh pihak aplikasi. Nah, setelah itu silakan teman-teman register atau buat akun dengan menggunakan nomor ponsel yang aktif agar kode OTP-nya bisa langsung dikirim ke nomor ponsel yang sudah teman-teman pilih tadi ya. Jadi pastikan nomor ponsel yang kita gunakan harus aktif dan bisa dihubungi, karena untuk melanjutkan ke tahap berikutnya kita harus mengisi kode OTP yang sudah dikirim ke handphone kita. Ingat teman-teman ya, jangan pernah berikan kode OTP kita ke orang lain karena itu bisa disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Nah, setelah kita masuk ke akun, maka di beranda awal kita akan dilihatkan berapa limit yang akan kita pinjam. Di sini kita mendapatkan limit dengan maksimal Rp1.200.000 dengan bunga 0,09 per hari dengan tenornya 90 hari atau 3 bulan. Nah, jika teman-teman setuju dengan limit yang diberikan, maka silakan saja teman-teman klik ajukan pinjaman untuk mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi beberapa item yang diperlukan, yaitu ada informasi pribadi, informasi kontak darurat, kemudian informasi nomor rekening, dan informasi pekerjaan yang harus teman-teman isi sesuai dengan yang diminta oleh form di aplikasi ya. Jadi pastikan teman-teman mengisi semua data-data yang diperlukan, jangan ada yang kosong. Nah, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi informasi dasar, yaitu adalah untuk mengisi nama depan kita apa, kemudian nama belakang, kemudian nama ibu kandung, kemudian diminta untuk nomor KTP, dan nanti teman-teman mengisinya secara manual ya, mengisi data KTP dan nama. Kemudian untuk jenis kelamin di situ ada juga pilihannya, apakah laki-laki, apakah perempuan. Nah, di sana juga ada tanggal lahir yang harus teman-teman isi. Nah, juga ada pendidikan terakhir, agama, dan status pernikahan, dan juga alamat tempat tinggal. Nah, di sini ada keterangan dikasih bintang, artinya semua kolom wajib diisi. Jangan sampai ada yang kosong ya. Jadi semuanya wajib diisi. Nah, selanjutnya yang harus kita isi adalah nomor kontak darurat. Nah, di sini mereka meminta 5 buah nomor kontak darurat yang masing-masing memiliki hubungannya yang berbeda-beda ya. Jadi ada hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja, pasangan, suami atau istri. Isilah nomor kontak darurat ini sesuai dengan nomor yang teman-teman ingin masukin. Pastikan nomor ponsel yang teman-teman masukin harus aktif, jangan sampai nomor yang tidak aktif, karena ini merupakan salah satu yang akan diverifikasi oleh pihak perusahaan ya. Sebenarnya nomor kontak darurat ini sebenarnya untuk menjaga-jaga barangkali teman-teman tidak bisa dihubungi, apalagi ketika kita ingin mengajukan pinjaman, pastinya nomor ponsel kita harus aktif karena mereka nanti ada beberapa informasi yang ingin ditanyakan. Itu biasanya jarang banget terjadi ya, tetapi kalau misalkan untuk aplikasi ini mereka ingin memverifikasi kita lewat ponsel kita, tapi nomor ponsel kita mati, sehingga mereka memilih untuk menelpon kontak darurat kita ya. Jadi jangan sampai nomor ponsel kita tidak aktif, harus selalu aktif karena sesuai dengan peraturannya ya, karena mereka akan memverifikasi atau tidak, nomor ponsel kita harus selalu aktif. Oke, tahap selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi informasi pekerjaan ya. Untuk informasi pekerjaan di sini, teman-teman silakan pilih pekerjaan teman-teman saat ini apa. Di sana ada beberapa pilihan ya, dari PNS, Polri, BUMN, wira swasta, karyawan. Silakan isi sesuai dengan pekerjaan teman-teman pada saat ini. Namun jika teman-teman memiliki perusahaan atau teman-teman adalah wira swasta, silakan isi nama perusahaannya apa, kemudian lama bekerjanya berapa lama. Di sana juga ada pilihan. Kemudian nanti gajinya di setiap tanggal berapa, di sini juga harus diisi. Kemudian nanti juga ada nomor telepon dan juga alamat perusahaan. Dan juga di sini mereka juga meminta berapa gaji teman-teman setiap bulannya. Nah, dari info pekerjaan ini mereka juga bisa memverifikasi apakah kita layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Karena kita sebagai peminjam tentunya
tentunya berharap kan ya pengajuan kita ini diterima, tetapi sebagai pemberi pinjaman mereka juga berharap bahwa kita memiliki gaji setiap bulannya agar kita bisa membayar pinjaman yang sudah kita pinjam. Jadi kita sama-sama saling membutuhkan istilahnya ya. Jadi dengan gaji yang teman-teman cantumkan itu bisa menambah persentase tingkat persetujuan ACC atau tidaknya dari pengajuan yang sudah teman-teman ajukan. Nah, di form terakhir teman-teman diminta untuk mengisi informasi bank. Di sini gunanya untuk proses pencairan. Jika pencairannya pengajuannya disetujui, maka dana akan langsung masuk ke rekening teman-teman. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah nomor rekening dan nama pemilik rekening. Untuk nama bank itu bisa langsung ada pilihannya di sana ya, apa bank yang teman-teman gunakan. Kemudian nomor rekening, isi nomor rekening selengkap mungkin, jangan sampai ada yang salah karena nanti ketika pengajuan teman-teman di ACC tetapi nomor rekeningnya salah, alhasil untuk informasinya adalah pinjaman teman-teman ditolak ya karena kesalahan nomor rekening. Jadi pastikan nomor rekeningnya harus benar. Kemudian untuk nama rekeningnya juga atas nama teman-teman sendiri, nggak boleh nama orang lain walaupun pengajuannya nama teman-teman, KTP teman-teman, tetapi nomor rekening yang digunakan nomor rekening orang lain itu bisa menyebabkan pengajuan kita ditolak karena nama tidak sesuai dengan nama si peminjam. Jadi isilah nomor rekening dengan nama kita sendiri. Nah, jika semua item sudah terisi, maka terlihat jelas di berandanya bahwa keterangannya sudah terverifikasi. Artinya semua data-data sudah kita isi semua dengan lengkap. Jadi kita tinggal klik berikutnya untuk proses pengajuan dan proses verifikasi data kita oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu proses verifikasi dari data kita. Nanti jika pengajuan kita diterima, maka mereka akan memberikan informasi lewat WA, SMS ataupun melalui aplikasi. Namun jika pinjaman kita ditolak, maka kita dapat mengajukan lagi pinjamannya 1 bulan ke depan ya. Jadi semoga teman-teman bisa mengajukan pinjaman di Solusiku ini karena pengajuannya sangat gampang. Nah, di sini saya sudah mendapat pinjaman senilai Rp1.200.000. Di sana juga ada beberapa keterangan atau rincian yang saya dapatkan. Saya menerima di rekening senilai Rp1.175.400 karena ada potongan biaya admin dan juga bunga perharinya. Nah, di sini saya mendapatkan tenor 90 hari atau 3 bulan. Di sini juga ada rinciannya, tanggal berapa harus saya bayar dan jumlah pembayarannya setiap bulannya ya. Itulah kenapa penting sekali kita melakukan pinjaman di pinjaman online yang resmi karena mereka memberikan rincian yang sangat transparan dari bunga, administrasi, semua terlihat secara transparan. Jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan ya. Untuk bunganya juga sangat rendah. Jadi silakan saja, itu pilihan ada di teman-teman. Silakan melakukan pinjaman online di legal atau di ilegal. Nah, itulah informasi dari saya tentang pinjaman online. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Seperti biasa, pesan dari saya, gunakanlah pinjaman online ini sebijak mungkin agar teman-teman tidak terlilit dengan yang namanya pinjaman online. Bayarlah pinjaman tepat waktu sehingga teman-teman bisa mendapatkan limit yang lebih tinggi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.